Nah, dalam ekonomi syariah perspektif global, kita akan bahas bagaimana tantangan dan juga peluang penerapan ekonomi syariah di dunia, ya, serta perkembangan dan kontribusinya dalam perekonomian internasional. Ini Bapak akan coba gambarkan secara umum bagaimana kondisi ekonomi syariah, ada posisinya. Nah, yang pertama adalah tantangan. Setidaknya ada dua hal tantangan mengenai ekonomi syariah secara global. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran dari prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai negara. Ya, bagaimana mereka kaum muslimin yang sejatinya itu mengetahui tentang penerapan syariah itu membawa keselamatan, membawa ketenangan, membawa keberhasilan, ya. Ini mereka masih disibukkan dengan kenyamanan berada di pengelolaan keuangan yang konvensional. Ya. Mereka sudah nyaman dengan hutang ribawi, ya kan? Mereka sudah nyaman dengan murahnya kredit pembiayaan, ya kan? Nah, kesadaran ini adalah salah satu tantangan. Salah satu tantangan yang harusnya kita harus dekati, gitu kan. Harus kita dakwahi dan kita angkat bahwa ekonomi syariah ini merupakan kebutuhan kaum muslimin. Nah, kemudian selain tantangan ekonomi syariah secara global, ada yang namanya regulasi dan infrastruktur. Kalau kita lihat, ada regulasi yang kemudian nanti berbeda setiap negara. Negara A dengan negara B sama-sama negeri muslim, tetapi regulasinya berbeda di dalam penerapan ekonomi syariahnya. Jadi regulasi ini berbeda, termasuk infrastrukturnya. Kalau ekonomi syariah, infrastrukturnya bisa dikaitkan dengan digital. Ya. Bapak misalkan di negara Teluk, ya. Nama negara Teluk itu namanya GCC, ya. GCC ini, negara-negara Teluk ini seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, tentunya infrastruktur ekonomi syariahnya lebih baik. Baik secara penerapan kepatuhan syariah, patuh terhadap syariah, pengelolanya, direkturnya, ya, itu semuanya patuh kepada syariah. Tetapi kalau di wilayah-wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, ini belum sepenuhnya infrastrukturnya maju. Salah satu contohnya, infrastruktur misalkan aplikasi mobile, ini masih kalah dengan aplikasi mobil yang konvensional, misalkan. Salah satu contohnya. Instrumen-instrumen yang berjalan pun itu masih belum mencakup semuanya. Ya. Kadang masih bersatu dengan induknya. Contohnya misalkan bank yang konvensional, misalkan bank yang CIMB misalkan, ya. Itu masih menyatu aplikasinya. Berbeda halnya dengan BSI misalkan seperti itu. Nah, ini kita masih ada tantangan di sana di ekonomi syariah. Ini kalau kita lihat misalkan di sebuah jurnal, nah bagaimana ada jurnal-jurnal. Nah, di sini kalau kita lihat, tentunya kalau kita lihat di kesimpulan. Jadi kalau teman-teman melihat jurnal, maka yang dilihat itu abstraknya dulu. Ya. Abstraknya dilihat bagaimana jurnal tersebut berbicara. Tantangan-tantangan di sini, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Jadi pemahaman masyarakat salah satunya nih. Ada kan? Salah satu tantangannya itu.
Kalau masyarakat itu belum paham, bagaimana bisa sadar? Betul nggak? Nah, ini salah satunya. Kemudian persaingan dengan ekonomi konvensional. Persaingan itu nyata. Jadi belum bisa mengimbangi perbankan konvensional yang sudah mapan. Sudah mapan dari awal, tetapi ekonomi syariah ini baru muncul di tahun 98. Ya kan? Ini belum ada apa namanya? Learning curve-nya, belum ada pengalaman jam terbangnya gitu ya. Jam terbangnya itu masih belum optimal dibandingkan dengan yang apa namanya? Konvensional. Tetapi grafik yang menunjukkan ini meningkat. Nah, dan kesadaran ini ya, ini meningkat, teman-teman semua. Kesadaran ini meningkat. Maka tidak heran ketika kalau kita membahas mengenai ekonomi syariah itu lompatan-lompatannya itu luar biasa di seluruh dunia. Maka jangan berkecil hati ketika kita mempelajari tentang keilmuan ekonomi syariah ini, ya, karena nanti di setiap wilayah itu ekonomi syariah itu sangat dibutuhkan, ya. Apalagi kalau kita melihat wilayah-wilayah terpencil, wilayah pertanian, pesisir pantai, ya bagaimana mungkin kita akan menerapkan misalkan koperasi konvensional di sana, walaupun terdengarnya baik, tapi rasa tenangnya, sakinahnya itu tidak sejati. Gitu. Sedangkan yang kita inginkan adalah ketenangan dunia akhir. Bebas dari riba, bebas dari goror, ya kan? Bebas dari hal yang bersifat akad-akad yang batil. Nah, inilah yang kita inginkan Indonesia ke depan, negeri kita ke depan di lebih vibe, ya kan, lebih vibe ya, lebih senang, lebih nyaman ketika menggunakan manajemen keuangan ekonomi syariah gitu. Ya. Ini tahun 2021 nih ya. Negara pasar sukuk terbesar di dunia. Nanti kalian tahu ya, bagaimana sukuk ini terbesar di dunia tapi ini hutang. Tapi hutangnya bukan hutang dengan akad syariah. Maka bagaimana caranya? Nah, ya. Ini menunjukkan potensinya besar dalam industri keuangan syariah. Ya, lanjut lagi ya. Tantangannya kita lihat di jurnalnya ya. Nah, tantangan yang berbeda. Bapak kasih contoh misalkan di sini abstraknya dilihat ya. Nah, ada tantangan, ada peluang. Ya, dalam hal apa? Pengembangan produk, pendidikan sumber daya manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kompleks menghadapi dinamika keuangan global saat ini. Produk-produknya masih belum muncul. Produk ekonomi syariahnya baru apa? Misalkan baru jual beli saja, misalkan. Jual beli biasa, padahal ada produk yang lain. Ada murabahah, ada produk misalkan syirkah, ya, ada musyarakah, ada salam, segala macam. Dan kemudian untuk sosialnya baru zakat, baru wakaf. Padahal ada yang lain, misalkan sodakoh, ya kan? Atau misalkan sodakoh jariah, misalkan sodakoh dengan produk, misalkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat bisa, ya. Atau wakaf untuk membangun atau untuk lahan. Ya. Kalau wakaf itu bisa kita misalkan berwakaf 1 meter, masyarakat ingin apa? Bahwa petani itu ingin bertanam di tanah wakaf, bisa. Ya. Jadi tidak hanya wakaf itu hanya untuk kuburan. Ya. Alma kan tahu ya, wakaf itu kadang dipakai masyarakat hanya untuk kuburan ini, untuk masjid gitu kan. Tapi bagaimana dulu kaum muslimin ketika di Khaybar, wakaf itu justru dari lahan pertanian. Seluas mata memandang itu tanah wakaf pertanian, bayangkan. Sampai hari kiamat tidak akan bisa ada yang menggeser menjadi milik pribadi. Seluas mata memandang pertanian itu jadi milik wakaf. Yang punya siapa? Hasilnya buat siapa? Masyarakat. Luar biasa nggak?
Luar biasa. Sebagian untuk benihnya, sebagian untuk pupuknya, sebagian untuk itu, tapi sebagian lain dikembalikan kepada rakyat yang membutuhkan. Oh, luar biasa. Nah, ini ilmu-ilmu tentang wakaf, literasi wakaf, ini penting untuk kita ketahui, gitu kan. Jadi sekarang maka tantangannya itu adalah apa? Kesadaran tadi ya. Kesadaran ini yang luar biasa harus kita. PR-nya siapa? PR-nya siapa ini? Orang yang mengkaji ekonomi syariah. Nggak mungkin ya. Apa namanya yang jauh-jauh nggak pernah ngaji tentang ekonomi syariah, itu PR-nya. Ya, yang dekat-dekat dulu seperti kita, ini PR-nya membangun kesadaran. Nah, kesadaran inilah satu hal yang Bapak kira sangat penting ya, yang harus ada pada diri kaum muslimin. Oke, ini tantangan secara global. Nah, ya. Kemudian ada juga peluang. Ini Bapak akan coba masukkan bagaimana peluang ekonomi syariah secara global. Nah, kalau peluang itu, kalau kita punya mental bisnis, kalau punya mental bertumbuh, peluang adalah kunci. Peluang adalah kesempatan emas. Peluang adalah harta karun. Peluang adalah sesuatu yang harus menjadi fokus. Nah, bagaimana peluang ekonomi syariah secara global? Maka ini kita lihat. Pertumbuhan pasar. Pasarnya mana? Pasarnya di sini. Mana pasarnya? Negara-negara populasi muslim. Wah, ini pasar yang sangat besar. Berapa miliar kaum muslimin? Hampir 2 miliar. Itu yang kehitung. Yang kehitung oleh sensus. Kalau yang belum kehitung, wah banyak sekali. Ya, bagaimana nanti wakaf itu dinikmati oleh bayi yang baru lahir? Bagaimana caranya? Ya, disediakan dari wakaf seperangkat alat untuk ibu yang baru melahirkan. Selama dua tahun bayi itu disuplai susu, disuplai kebutuhan dari tanah wakaf yang dikelola oleh misalkan koperasi syariah, yang dikelola oleh Baitul Mal, yang dikelola walaupun kita nggak pakai lembaga itu, pakai pribadi misalkan, ya, misalkan Suaib, misalkan, nggak usah pakai organisasi, saya sendirilah yang ngelola, boleh, bisa. Tanah wakaf dikelola Suaib, misalkan, ya kan, kemudian dari tanah wakaf itu keuntungannya bersama buat umat. Waduh, ya, luar biasa. Apalagi kalau menggunakan lembaga resmi. Ya, ini jangan sampai tanah-tanah wakaf itu ya sebelum berakad wakaf, Pak ini nanti bagaimana nih akadnya? Karena akad wakaf itu misalkan nih Bapak ngambilnya di satu sisi wakaf misalkan ya. Kalau sodakoh lebih apa ya? Lebih fleksibel. Tapi kalau wakaf misalkan keperuntukan untuk pendidikan ya pendidikan aja, nggak bisa yang lain. Maka sebelum berakad wakaf, maka harus dipastikan ya, misalkan ini bisa dikelola untuk kemanfaatan kaum muslimin, ya bisa buat pendidikan, bisa buat pertanian, maka harus jelas gitu. Tapi sebelum diserahkan wakaf, misalkan oh ini nanti harus benar-benar dimatangkan tujuannya. Karena kalau sudah untuk pertanian, misalkan nggak bisa lagi nanti untuk gedung, lahan parkir, misalkan nggak bisa. Buat bisnis nggak bisa. Pertanian nggak bisa, tapi khusus lahan pertanian. Tapi kalau memang keperuntungan seperti itu, ya udah jalankan, kembangkan, kolaborasi, tingkatkan. Nah ini jadi pertumbuhan pasarnya sangat besar. Dan yang kedua apa ini? Inovasi produknya. Oh ini sangat besar. Ya, inovasi produknya sangat banyak. Yes, salah satunya kalau kita lihat ya, bagaimana, nah ini ya,
Inovasi dan literasi keuangan syariah. Bapak lihat di sini. Ada yang namanya inovasi. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang namanya inovasi. Kelihatan nggak? Ada yang namanya pertumbuhan pasar, pemahaman. Nah, jadi inovasinya dengan apa? Teknologi keuangan syariah dan melibatkan apa? Pelaku UMKM yang bergerak di sektor syariah. Bisa kita bikin namanya bisnis syariah. Dari koperasi syariah berkolaborasi dengan UMKM, ya, yang tadinya itu pertanian, kemudian jadi produk dipasarkan melalui UMKM, inovasinya sangat besar. Ya, maka jangan heran nanti ketika kalian itu benar-benar canvassing, benar-benar mencari mana potensi-potensi di umat yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi umat. Dari tanah, dari bangunan, dari tenaga, nah tadi termasuk modal dari keuangan ini, ya kan? Kalau pemahaman masyarakat itu paham, maka akan mudah mengeluarkan modal. Ya, ketika ada orang kaya, ketika kita dipercaya, ada MOU, ada kesepakatan, ya, kemudian bisa menggerakkan orang kaya tersebut keluar dana untuk pengembangan ekonomi umat, kenapa tidak? Ya, kita manfaatkan untuk pengembangan ekonomi syariah, ya. Mau itu impor, kita beli produk-produk, misalkan kita dapat dana, misalkan segar, bisa dikelola, bisa dikembangkan hartanya. Kita kepengen, seneng nih impor, belanja dari Cina misalkan, produknya murah, kita jual dengan harga yang kompetitif, ya kan, terjangkau, dan masyarakat juga bisa menikmati, baik itu secara kredit maupun secara cash, ya kan, terserah, ya kan, produknya murah, kita impor, kita jual di masyarakat, bisa. Atau kita ekspor misalkan, kita datang ke masyarakat, ini pengelolaan sabut kelapa misalkan, sabut kelapa dibutuhkan di India, kita cek bagaimana transaksi-transaksinya, ya, bagaimana pembayarannya, bagaimana dan sebagainya. Kalau ekonomi syariah bisa langsung cash ke perusahaan kita. Ada perusahaan di mana, misalkan di Inggris, ingin dikirim misalkan produk dari Indonesia, kita punya perusahaan, kita cash, kita kirim, bisa. Itu udah pakai akad salam namanya. Kalau di awal, mungkin di literasi ekonomi yang lain namanya misalkan cash on delivery apa dan sebagainya, ya. Jadi ketika datang langsung dibayar cash, atau cash di depan, namanya apa ya Bapak itu ya Bapak. Nah, jadi kalau akad salam itu cashnya di depan, ditentukan tanggalnya, ditentukan jadwal kirimnya, kuantitinya berapa yang akan dikirim dan lain sebagainya. Ini salah satu inovasi. Kita lihat di kesimpulan. Jadi kalau bagian dari inovasi itu bisa kita lihat, ya, salah satu inovasinya fintech syariah, ya, ini salah satu inovasi nih. Fintech syariah itu kayak kalau crowdfunding, coba nanti kalian ya, crowdfunding ini bagian dari hilang ya. Crowdfunding ini bagian dari pengumpulan dana dikumpulkan, kita pengelolanya, ya, semacam mirip syirkah, tapi dinamakan crowdfunding, ya. Ini atau payment gateway, misalkan ini kalau ingin menjadi kalian itu seperti misalkan Flip, kemudian seperti GoPay, ya, GoPay, tapi sebagai dompetnya itu bisa. Ya, kalau kalian ingin menjadikan dana masyarakat itu sebagai sebagai harta yang dihutangkan kepada kita, ya. Jadi kita bisa kelola atau kita bisa aplikasikan, gitu kan. Nah, ya, ini nanti kita akan bahas di semester depan, tapi Bapak mengantarkan bahwa ada loh upaya untuk memperkuat regulasi dan peraturan terkait keuangan syariah, ya, dan lembaga syariah yang beroperasi di Indonesia. Ini salah satunya. Nah, salah satu yang menarik kalau kita lihat misalkan di Indonesia, bagaimana sebenarnya pemerintah itu sudah mulai banyak inovasi. Kita lihat
Nah, jadi kembangkan. Nanti ada lembaga-lembaga misalkan KNEKS ya. Bapak lihat di sini ada sebentar. Jadi di sini ada namanya KNEKS. Nanti kalian bisa di sini naik sini ya. Potensi daerah, laporan perkembangan ya. Kita lihat di sini. Ini tahun 2020 ya. 2020 apa namanya? Mendengar kata potensi berarti ada peluang. Ingat ya. Jadi ada peluang di situ. Bagaimana peluang itu dipetakan ya. Ya, nah nih. Nah, ini peluang yang ada di daerah-daerah itu. Salah satunya praktik bisnis, ya, inovasi yang terkait dengan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dan ketika akan membangun itu lakukan namanya FGD, fokus grup diskusi. Tapi kalau dalam bahasa Islamnya musyawarah. Ya. Ada kuesioner dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tentang apa KNEKS itu menyuarakan tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya. Bagaimana ekonomi syariah itu potensinya soal ya, bahwa konsumen muslim dunia sampai 2,02 triliun US dollar. Berarti kan besar ya? Cukup besar. Ada ya, ini ekonomi syariah itu tidak hanya di perbankan, ada di makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Kalau kosmetik yang bukan syariah itu kadang menggunakan bahan-bahan yang ya bisa dari plasenta bayi, ya kan? Kalau ekonomi syariah kan jelas harus kehalalannya itu kuat gitu kan. Fashion ini kan mode baju ya, nggak ada misalkan dari bahan-bahan yang misalkan sepatu misalkan dari kulit hewan yang tersebut ya tidak ada ya kan. Travel, bagaimana travel itu apa namanya SOP di dalam travelnya itu ya tidak apa namanya tidak hedon gitu, yang lebih ke keuntungan saja, tetapi ada nuansa misalkan apa namanya motivasi Islam ya kan. Kita ketika travel itu ya sebenarnya tafakur kan, untuk dekat kepada Allah dan lain sebagainya, itu didekatkan itu. Kemudian media ya, bagaimana apa namanya rekreasi, ini bagian dari ekonomi syariah. Jadi kalau kalian nanti misalkan KKN, lihat potensinya, apakah itu bisa buat rekreasi, bisa buat travel dan lain sebagainya, bisa dikembangkan untuk ekonomi syariah gitu ya. Ini inovasi sektor yang lain. Ini disebut wakaf uang. Nah, ini wakaf uang. Ada yang tahu? Nanti ada pertanyaan itu ya. Apa yang disebut wakaf uang dan wakaf melalui uang? Silakan dipikirkan dulu ya. Wakaf uang. Wakaf melalui uang. Silakan dipikirkan dulu tuh. Ya kalimatnya ya. Ya, usaha syariah dan lain sebagainya ini ya. Kita kembali. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah secara global. Ya, secara global memang tahun 70-an ini pasti ada yang namanya lembaga keuangan syariah. Nanti kalian lihat ada bank yang muncul di situ. Ya. Kemudian tahun 90 muncul lagi ada produk layanan baru. Tahun 2000 barulah minat global terhadap ekonomi syariah dan tumbuhnya sangat signifikan, terutama pasca krisis moneter. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya, di sini ada kita bisa lihat di sini ada perkembangan secara luar biasa di ekonomi syariah itu. Di sini di Aceh. Kita lihat kecil banget ya.
Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangannya luar biasa. Salah satu di provinsi Aceh. Kelihatan nggak kalian? Kecil banget ya. Gimana caranya ya? Ini bukan? Ya. Kita lihat di kesimpulannya. Ya. Ada kalangan milenial memperlakukan cita-cita tentang keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Ya. Ini di Aceh ini yang meningkat itu. Jadi di kalangan milenial ini sudah meningkat. Bagaimana ekonomi syariah di sana? Bagaimana ekonomi syariah secara global? Salah satu contohnya di sini. Lanjut lagi. Nah, kita lihat kontribusi. Nah, ya, agak ngantuk nih. Sebelum ngantuk nanti kita yang diskusi ya. Oke, pertumbuhan, keadilan, keberlanjutan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting di sini. Keberlanjutan. Ya, pertumbuhan tanpa adanya keberlanjutan, waduh, gawat. Jangan sampai nanti kalau kita membuat wakaf, membuat keuangan mikro syariah di desa, membuat kesadaran pemahaman, tetapi tidak berlanjut, gawat. Gitu. Tidak ada jariahnya. Bagaimana cara supaya bisa berlanjut? Maka ada namanya dorongan investasi. Kalau ingin lanjut pasti ada investasi, itu pasti itu. Ayo lanjutkan investasinya. Bagaimana? Ya harus dipasok terus. Sistem investasinya harus ngalir. Kalau nggak ngalir, maka nggak lanjut. Ya namanya juga ekonomi. Pasti harus ada investasi yang masuk. Selain investasi, ada juga tanggung jawab. Kalau di sini disebutkan lingkungan. Tapi tanggung jawab terhadap apa? Syariah itu sendiri. Berarti selain investasinya masuk, harus ada sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Jadi harus ada dua. Itu namanya kunci keberlanjutan. Oke? Harus ada dua ini. Nah, kalau sudah lanjut, kalau apa yang sudah kita tumbuhkan, apa yang sudah kita tanamkan prinsip keadilan, maka keberlanjutan ini merupakan sebuah kemuliaan nantinya. Ya. Jadi kalau kalian bisa berlanjut, maka ujung-ujungnya nanti adalah apa? Kemuliaan. Termasuk keberlanjutan dalam apa? Monitor. Namanya monitoring. Ya, harus dimonitor, awasi. Kalau nggak diawasi, gawat. Khawatirnya belok. Khawatirnya balik. Lanjut tapi balik. Maka sebagai seorang yang akan menginstal itu sebagai ekonomi syariah, ya kita tumbuhkan, kita tanamkan prinsipnya, kita berlanjutkan, dan yang selanjutnya adalah apa? Monitor, awasi. Ini ya, awasi kegiatannya, diawasi supaya apa? Bertumbuh lagi, supaya apa? Adil lagi, berlanjut lagi, monitor lagi, lanjut lagi, terus bertumbuh lagi, terus lama-lama jadi sebuah circle yang sangat kuat nanti. Ya, lanjutkan. Nah, barulah kita masuk bagaimana tantangan dan peluang di masa depan. Bagaimana ketika ekonomi syariah yang tadinya tantangan secara global, ya kan? Kesadaran dan apa tadi? Ada kesadaran, ada regulasi dan apa? Ya, kemudian setelah itu ada peluang. Apa saja peluangnya? Oke, terus bagus, terus kemitraan global. Setelah itu ada yang namanya ya perkembangan. Bagaimana perkembangannya? Ya dari tahun yang sudah disebutkan tadi,
Dan kemudian terakhir tadi tentang kontribusi ya. Bahwa kontribusinya itu kita tumbuhkan, kita tanamkan prinsipnya, dan kemudian ada keberlanjutan, dan kita harus tambahkan yang namanya monitoring atau pengawasan. Itu paling penting. Nah, dan setiap hal yang baik sudah otomatis ada tantangan. Maka kalian harus punya mental ini. Ya. Harus punya mental berani menghadapi tantangan. Jadi ciri seorang pemimpin, ciri seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar punya sifat berani. Apa? Punya sifat berani. Berani apa? Untuk menghadapi tantangan. Apakah itu regulasinya, apakah itu produknya, apakah itu kemitraan globalnya, apakah pengembangan SDM-nya, itu tantangan. Regulasinya, wah ini undang-undangnya nggak boleh begini. Bagaimana caranya supaya bisa ekonomi syariah ini bisa berkembang? Contohnya, tidak ada namanya koperasi syariah. Secara regulasi nggak ada. Secara regulasi tidak ada. Tapi badan yang dipakai oleh koperasi syariah adalah koperasi biasa. Tidak bisa menggunakan badan hukum ormas, nggak bisa. Badan hukum PT, nggak bisa. Tapi menggunakan badan hukum koperasi. Kemudian akad-akadnya, kemudian diinovasikan produknya. Yang tadinya produknya konvensional, diubah menjadi produk yang syariah. Bagaimana membangun mitra secara umum, global itu umum, dunia, lokal secara umum, kita bangun kemitraan. Kita sebagai pengelola, mitranya sebagai investor. Maka ada dua pihak di situ. Ada pihak pengelola, ada pihak investor. Tidak boleh semuanya sebagai investor, tidak boleh. Investor semua menunjuk pengelola, nggak bisa. Harus ada pengelola dulu, baru mencari investor. Bagaimana kalau investornya bergabung? Maka harus berubah. Ada yang mau sukarela mengelola, ada yang harus juga hanya menitipkan uang. Gitu. Bagaimana kalau misalnya pengelola nitip uang di situ? Silahkan. Asalkan jelas mana yang pengelola, mana yang investor. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan akad yang batil. Kalau di koperasi konvensional kan tidak jelas mana yang pengelola, mana yang investor. Semuanya sama. Setiap anggota adalah pengelola, misalkan. Setiap anggota adalah investor. Tidak bisa. Maka harus ada akad. Akad inilah yang kemudian mengubah haram mengelola uangnya karena ada akad dua belah pihak, maka menjadi halal. Itu ya. Setelah mitranya ada, kembangkan SDM-nya. Tumbuhkan, tanamkan prinsipnya, lanjutkan monitoring. Ya, ini ya. Maka inilah tantangan dan peluangnya di masa depan. Jadi jangan sampai ekonomi syariah ini kalian tidak berani mengambil langkah itu. Tidak berani mengambil bisnis syariah. Tidak berani untuk membuat koperasi syariah. Tidak berani untuk mengembangkan manajemen keuangan syariah di pesantren, di masjid, tidak berani. Tanamkan dulu sifat berani dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Itulah mengapa para pengusaha itu disebut juga di dalam literasi Islam itu sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi. Kenapa? Karena dialah yang berani mengelola harta, berani mengelola tanah, berani mengelola ya sumber daya manusia. Dikelola. Tidak hanya diedukasi, dikelola. Gitu. Nah, ya, dikelola, dikembangkan. Ya. Nah, inilah tantangan ke depan. Nah, ini kesimpulan bahwa ekonomi syariah punya potensi yang besar untuk kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi global ya. Jadi kalau kalian mengkaji ekonomi syariah, maka tantangannya sangat luas ya, tetapi kan harus berani, harus kuat, dan kuncinya adalah apa? Kolaborasi. Ya, inilah yang kemudian tidak ada yang sukses tanpa adanya kolaborasi, tidak ada sukses. Semuanya harus dengan kolaborasi. Ya, kemarin Bapak share di grup itu bagaimana di Mesir itu
ada 9 orang yang bersirkah. Lihat juga. Di grup kita itu ada 9 orang yang bersirkah. Dan kemudian perusahaan sangat luar biasa berkembang. Dan setelah berkembang, mereka mencari mitra yang ke-10. Ternyata mitra yang ke-10 itu tidak ditemukan, dan akhirnya mereka sepakat mitra ke-10-nya adalah Allah. Jadi hasil yang didapatkan itu juga di-share kepada mitra yang ke-10. Siapa? Allah. Allah kemudian diberikan kepada sama masyarakat. Maka tidak heran ketika wafatnya saja si pendiri perusahaan tersebut, apa yang terjadi? Bagaimana orang itu berjuta-juta mengantarkan jenazah satu, ya. Luar biasa. Bagaimana hebatnya hadis Rasulullah itu yang khairukum anfa'uhum linnas, ya kan itu ya. Bagaimana kalian itu yang terbaik itu apa yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, itulah yang kemudian langkah selanjutnya kita tingkatkan kesadaran dan pemahaman tentang membangun kemitraan ekonomi syariah ya, yang inovatif, membangun kemitraan global, dan upaya bersama. Ini kunci ya, upaya bersama. Baik teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan literasi ini Bapak coba akan beri kalian sebuah buku. Jadi ada buku dari Bank Indonesia. Sengaja Bapak mengambil dari Bank Indonesia sebagai pembelajaran, ya. Karena ini yang regulasi yang ada di Indonesia seperti ini. Ya, kalian mempelajari dulu ya. Mempelajari dulu bagaimana ekonomi syariah untuk sekolah menengah atas kelas 10. Ya kan? Kita nggak tahu kan kalian menjadi mungkin seorang guru di sekolah IPS misalkan. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana ekonomi syariah itu bisa dipakai di sana. Ya. Bisa dipakai bagaimana konsep dasarnya, ya. Masalah pokok dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi Islam, pasar dan efisiensi, konsep dasar ekonomi makro, ya. Ini silahkan kalian pilih mana tema-tema. Jadi kalian bisa lihat literasi di sini aja. Dari halaman 75 sampai 86. Oh, saya pengen yang ini, Pak. Saya pengen yang ini. Boleh ya. Nah, seperti kalian baca dulu ya, nanti kemudian bisa disampaikan. Oke. Mungkin sampai sini ya, ini bagian dari pemahaman kita. Dari pemahaman mengenal lebih dekat bagaimana prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Demikian ya dari Bapak ya. Silahkan nanti kita diskusi lanjutan di di kelas setelah Bapak stop